kembali di Top News, Timnas U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23. Di balik itu publik khawatir dengan lini depan yang tidak seperti diharapkan setelah hanya menang 1-0 melawan Filipina dan ditahan imbang 0-0 melawan Malaysia. Bagaimana mengasah ketajaman lini serang? Berikut ulasannya dalam Top Review. Inilah momentum peluang Timnas U23 saat laga melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Muhammad Ryan Hanan yang lolos dari jebakan offset berpeluang mencetak gol, namun tendangannya dapat diblok oleh pemain bertahan Malaysia. Skuad Garuda Muda kembali mendapat kesempatan untuk unggul atas Malaysia. Namun sayang, tendangan voli Doni Tri Pamungkas yang memanfaatkan bola muntah hasil lemparan Robbie Darwish masih melebar di sisi kiri gawang Malaysia. Memasuki babak kedua, Jens Raven punya kesempatan emas untuk membuat Indonesia unggul atas Malaysia. Umpan tarik Ahmad Maulana gagal dikonversi Raven menjadi gol usai ditepis oleh kiper Malaysia Zulhilmi bin Sahari. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Boeck mengatakan akan melakukan perbaikan di lini serang Indonesia yang dianggap masih kurang memuaskan. Ia mengaku akan segera mengevaluasi 3 laga yang telah dijalani anak asuhnya selama fase grup dan akan segera melakukan persiapan jelang laga semifinal. You know, it's a tournament and it's every 3 days we play a game and now we have 4 days, 1 day more. That's a big difference, you know, and I think that we will try to prepare ourselves. We have 1 day off because the players had to recover, so that's perfect. I think we will do and give everything in the semi-final and hopefully that's enough. Sebelum melawan Malaysia, Timnas U23 menang 8-0 melawan Brunei Darussalam pada laga pertama 15 Juli. Pada laga ini, Timnas unggul 7 gol di babak pertama sebelum menang 8-0. Jens Raven menjadi bintang utama dengan menggelontorkan 6 gol. Pada pertandingan kedua, Garuda Muda melawan Filipina yang pada laga pertama sukses membekuk Malaysia 2-0. Melawan Filipina, Timnas U23 hanya mampu menang 1-0. Gol tercipta hasil bunuh diri pemain Filipina, James Rosquillo. Dari laga ini, publik bola tanah air masih yakin bahwa Timnas akan mampu mencetak lebih banyak gol melawan Malaysia. Namun yang terjadi, kedua tim gagal mencetak gol dan hanya bermain imbang 0-0. Puas karena 7 poin, lolos ke semifinal, pola permainan sudah baik, finishing yang perlu ditingkatkan seperti yang saya bilang, tolak ukur 8-0 melawan Brunei bukan menjadi ukuran yang maksimal. Di pertandingan Filipina dan Malaysia itu yang harus terus ditingkatkan dan ternyata benar possession, pola permainan baik, finishing belum maksimal. Indonesia sudah memastikan tiket ke semifinal. Pertandingan melawan Malaysia di mana Indonesia mendominasi penguasaan bola tapi tak mampu menciptakan gol. Mantan pelatih Timnas Neil Maizar meminta ada perbaikan signifikan di semifinal jika ingin juara. Seharusnya dengan posisi yang 70% itu seharusnya menang. Tapi kan sepak bola kan tidak bisa matematika, Bang. Kalau kita misalnya menguasai pertandingan selama 70% atau 60% dan kita harus menang pertandingan kan enggak pula. Cuma masalahnya kemarin itu finishing touch-nya itu harus diperbaiki. Karena sesuai dengan bilang Bang tadi Husseini kan, peluang kita tidak terlalu banyak. Kalau menurut saya mungkin 3 atau 2 ada peluang emas yang harusnya gol kan, tapi nggak bisa gol. Jadi kita harus bagaimana? Ya kalau menurut saya ya ini harus kita perbaiki di sisa pertandingan besok kita mau semifinal harus perbaiki. Dan tadi pagi juga saya lihat ketika Pak Ketum bicara ya kita harus perbaiki finishingnya bagaimana gol bisa tercipta, peluang ada, gol tercipta. Sementara itu, bagi pengamat sepak bola M. Husaini, yang harus dibenahi bukan hanya lini depan,
tapi juga lini tengah. Terutama saat ini melawan Malaysia, Kusnaini melihat meski mendominasi penguasaan bola, namun lini tengah terlihat tidak dominan. Tentu saja banyak yang harus dibenahi ya. Tadi sudah dikatakan oleh Coach Neil, oleh Pak Erick Thohir bahwa finishing harus dibenahi. Tapi finishing itu bukan satu-satunya yang harus dibenahi. Kita memang punya pertahanan yang kuat yang sudah teruji dalam 2 pertandingan sulit melawan Filipina maupun melawan Malaysia. Tapi lini tengah saya pikir juga harus dibenahi. Semalam memang tidak adanya Arhan membuat kita di tengah tidak ada pemain yang punya kemampuan menguasai bola dengan kuat, mengontrol bola, membagi bola, istilahnya memimpin lapangan tengah. Terasa sekali bahwa salah satu titik lemah semalam adalah tidak adanya pemimpin di lapangan tengah karena absennya Arhan. Mudah-mudahan nanti lawan Thailand Arhan sudah bisa main lagi. Memang ada Rehan Hanan, ada Robi Darwis, ada Tony, pemain yang kualitasnya cukup bagus. Tapi kualitas kemampuan mereka menguasai bola, menahan bola, membagi bola tampaknya belum sebaik atau minimal karakternya berbeda dengan Arkan. Itu yang membuat semalam pertandingan itu di lapangan tengah kita sulit mengontrol permainan. Bagi pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah memberi catatan soal tidak adanya uji coba internasional. Jelang Piala AAG U23 juga mempengaruhi performa Garuda Muda termasuk lini serangnya. Tim ini kan menjelang turnamen itu nggak melakukan uji coba internasional, ya. Mereka hanya uji coba internal aja. Jadi di turnamen ini di 3 lawan awal itu kan ibaratnya ya seperti mereka menjalani uji coba dalam pertandingan yang sesungguhnya setelah mereka melakukan pelatnas. Jadi prosesnya ini memang harus dijalani. Ketika susah mencetak gol, bagaimana drill pemain depan. Cuma bedanya ini dilakukan di tengah-tengah kompetisi, di tengah-tengah turnamen yang sedang berjalan gitu. Perlu ada satu materi khusus, sesi khusus gitu ya, untuk membuat para pemain depan atau pemain tengah yang punya kemampuan mencetak gol, entah itu dari kerjasama 1-2, entah itu dari tendangan bebas, tendangan jarak jauh, itu perlu diberikan materi khusus gitu. Karena memang dalam 2 pertandingan kelihatan sekali gitu ya, kemandulan dari pemain-pemain depan ketika menghadapi lawan yang disiplin dalam bertahan. Siapapun lawan Indonesia di semifinal, Garuda Muda harus berbenah. Jika modal penampilan di 3 pertandingan fase grup sepertinya tidak cukup. Selain itu, di semifinal timnas butuh atmosfer supporter luar biasa. Bukan seperti pada 3 laga di fase grup yang terlihat sepi-sepi saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.